Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru ya, tentang muatan tidak langsung. Materi sudah saya share, saya akan jelaskan gitu ya. Nah, di muatan tidak langsung ini maksudnya bagaimana? Kasus ini biasa terjadi pada jembatan ya, umumnya dijumpai pada konstruksi jembatan. Saya rasa jembatan Anda sudah tahu lah ya secara umum, cuma di sini kita akan lebih detail membahas tentang pembebanan ini dan tentunya sedikit mengenal ya. Mungkin Anda belum sampai ke materi jembatan, cuma kita akan ini ya, membahas sedikit ya tentang jembatan itu konstruksinya terdiri dari apa aja gitu ya. Di sini dikatakan bahwasannya pembebanan tidak langsung itu terjadi di konstruksi jembatan, di mana kita tahu di atas jembatan itu ada namanya apa? Beban lalu lintas, ya kan? Beban lalu lintas, bentar. Beban lalu lintas, ya kan? Kemudian lalu lintas itu maksudnya beban kendaraan gitu ya. Beban kendaraan itu sendiri sama atau lalu lintas. Nah, selain adanya beban kendaraan atau lalu lintas, jembatan itu sendiri memiliki beban sendiri. Karena di atas jembatan itu kita kenal ada yang namanya lantai jembatan. Lantai ya. Yang mana lantai jembatan itu menjadi beban sendiri. Berarti dia sendiri itu punya beban jembatannya dan akan berpengaruh terhadap distribusi pembebanan nanti gitu ya. Dimana beban-beban tadi, baik beban lalu lintas maupun berat sendiri ini akan dilimpahkan pada gelegar memanjang. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari ya, bahwasannya di jembatan itu ada yang namanya gelegar yang memanjang, ada juga gelegar yang melintang, gelegar melintang. Di sini dikatakan gelegar karena kalau melintang itu memang jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan yang memanjang. Gelegar itu ya semacam baloknya atau konstruksinya. Memanjang itu seperti apa? Ada di sini ada gambar jembatan. Nah, sebelah kiri ini kita sebut sebagai pemodelan dari jembatan ya. Supaya lebih jelas, ini gambar realnya. Kalau ini itu adalah jembatan beton bertulang. Jadi dia terbuat dari beton ini ya, berarti dari beton itu berarti dicetak ya, dibentuk di lokasi maupun difabrikasi ya. Ini jembatan beton ini. Yang sebelahnya lagi ini kita sebut sebagai jembatan baja. Jadi penamaannya sesuai dengan material yang digunakan. Secara garis besar, pada jembatan itu ada namanya gelegar memanjang. Memanjang tuh yang bagian jembatan yang memanjang. Ini memanjang tuh. Ini memanjang, ini namanya memanjang. Kalau di gambar ini berarti memanjang yang ini. Ini memanjang ya. Memanjang. Ini kalau di ini namanya gelegar yang memanjang. Jadi kalau misalkan jembatan itu menghubungkan dua sungai, maka memanjang itu adalah yang tegak lurus terhadap lebar sungai. Bukan panjang sungai, lebar sungai. Berarti yang ini memanjang ya, ini lebih panjang. Kemudian selain ada bagian yang gelegar yang memanjang, ada juga gelegar yang melintang. Nih, teman-teman kayak gini. Kalau memanjang itu setiap sisi ya satu-satu ya, berarti ada dua, kiri dan kanan. Tapi kalau melintang, dia terdiri dari lebih dari dua. Oke, ya itu berarti namanya adalah melintang tuh yang ini.
Nah, ini melintang, berarti karena kan di bawah sini itu ada struktur ya, di bawah yang memanjang ini. Kalau di gambar ini berarti kelihatan di mana? Ini yang melintang tuh ini. Nah, ini melintang. Di bawah nih. Karena daerahnya ke sini kan. Nggak kelihatan ya. Melintang. Berarti sejajar dengan panjang sungainya. Ini melintang tuh ini yang bawah-bawah. Adanya kan ke dalam sini ya. Nah, masuk gitu ya. Itulah yang melintang. Dan jumlahnya lebih dari satu, maka di sini disebut sebagai gelagar-gelagar melintang. Kalau ini berarti yang mana yang sini masuk ke dalam? Masuk ke dalam ketutupan ya. Nah, masing-masing gelagar ini, baik itu yang melintang maupun yang memanjang, itu masing-masing memiliki beban sendiri ya. Atau berat sendiri. Jadi dia kalau tidak hanya beban luar yang diperhitungkan, tetapi beban sendiri itu juga diperhitungkan. Ini contoh sketsa ya dari jembatan. Sebentar ya. Sebentar ya, ini ada. Oke, ini adalah contoh sketsa ya dari tampak memanjang ya dari jembatan gitu ya. Jadi kalau dimodelkan jembatan itu tersusun dari yang paling atas itu ada namanya lantai jembatan. Ini paling atas ya. Ini lantai. Lantai bisa macam-macam, dari aspal atau kalau dalam istilah sipil itu sebagai flexible pavement gitu ya. Ada juga materialnya dari beton, sebutnya sebagai rigid pavement. Lantai jembatan ini juga punya pengaruh ya terhadap pembebanan ya. Nanti ada caranya menghitung bebannya berapa. Nah, di bawah lantai jembatan ini ada yang namanya gelagar melintang. Ini gelagar-gelagar melintang lebih dari satu. Ini kenapa cuma kelihatan seperti huruf I gitu ya? Kita anggap berarti ini kalau ada profil I, kita anggap dia sebagai profil baja. Berarti kalau yang Anda lihat sekarang itu adalah potongan melintang dari gelagar melintang. Jadi kelihatannya dari sampingnya doang gitu ya. Profilnya itu misalkan ini nih contohnya. Jadi tampak samping dari ini. Jadi profilnya kok ini. Baja-bajanya tuh ini. Ini baja-bajanya. Kalau kita lihat dari sebelah sini, kayak gini. Nah, maka yang kelihatan nanti bentuknya kayak gini. Oke. Tadi ya, berarti ya, maaf tadi ini dulu. Nah, ini tampak samping melintang ya. Potongan melintang dari gelagar melintang itu bentuknya seperti ini. Berarti itu ini loh. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah gelagar melintang ada yang namanya gelagar memanjang. Memanjang itu seperti ini. Nah, ini memanjang. Maaf ya, kotak ini ya aslinya. Kalau di gambar ini memanjang itu, oh maaf tadi keliru yang itu ya.
Tadi yang masuk gelagar melintang tuh yang ini. Oh ini kan tampak sampingnya tuh bentuknya ini. Kan banyak nih jumlahnya. Sini ada lagi. Nah, di bawah gelagar melintang akan ada namanya gelagar memanjang. Memanjang tuh ini. Oke. Jadi di bawah gelagar melintang ada gelagar memanjang. Kalau nggak paham nanti silahkan lihat ya video lagi ya, atau cari-cari lah ya. Beban dari lalu lintas dan berat sendiri, berarti beban dari lalu lintas kan di atas lantai jembatan, ya pasti disinilah kendaraan-kendaraan itu akan lalu lalang ya, melewati jembatan ini. Maka beban dari lalu lintas, kemudian berat sendiri, itu ya, beban dari lalu lintas dan berat sendiri dari lantai, berarti itu ada kendaraan di atasnya. Lantai itu sendiri pun menjadi berat ya, dan kita sebut sebagai beban tidak langsung. Nah, tadi merupakan ada dua ya, yaitu beban dari lalu lintas atau kendaraan, kemudian lantai ya. Kemudian kan setelah dicalurkan ke bebannya, maka akan melewati beban melintang ya. Beban melintang dan beban memanjang. Atau beban melintang ini merupakan beban langsung. Karena beban yang melintang ini langsung ke memanjang ya kan, tanpa ada perantara. Tapi yang di atasnya maka kita sebut sebagai beban tidak langsung. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, berat sendiri. Jadi itulah ya definisi dari beban tidak langsung ya. Yaitu apa aja tadi? Lantai dari jembatan itu sendiri sama beban kendaraan. Karena apa? Karena dia langsung bekerja pada apa ini namanya tadi? Gelagar memanjang. Kalau beban gelagar melintang merupakan beban langsung karena bekerja langsung pada gelagar memanjang. Itu tadi ya. Seperti itu. Next. Nah, nanti akan diterangkan juga ya. Sebentar. Cara menghitung. Gimana menghitung beban dari lantai beton gitu kan ya. Jadi ada caranya. Ini rumusnya adalah P sama dengan ABC kali berat jenis beton. ABC itu berarti adalah volume. Ya, jadi mencari beban adalah volume dikalikan dengan berat jenis. Kemudian kalau pada melintang ini mencari P adalah seperti itu. Oh ini kalau misalkan dia panjangnya adalah P, diketahui Q-nya, caranya adalah P sama dengan P kali Q. Bentar ya. Oke,
Kemudian kita masuk ke distribusi bebannya. Tadi kan kita mendefinisikan bebannya ya, berarti mana yang merupakan beban tidak langsung, mana yang merupakan beban langsung gitu ya. Tadi kita sudah simak bersama-sama bahwasanya kalau beban lantai kendaraan ataupun beban dari kendaraan itu sendiri atau yang berada di atas dari lantai tadi, maka dalam pemodelannya dan dalam proses pendistribusiannya, dia akan terdistribusi ke gelagar melintang. Ya, gelagar melintang itu yang ini. Ya kan, gelagar melintang tadi ya, bentuknya profil I tadi, di mana nilainya adalah separuh dari kanan dan kiri gelagar tersebut. Setengah P kiri kanan ya, di tengah setengah P, setengah P, setengah P, setengah P. Ini setengah P maksudnya ya. Setengah P juga, setengah P kiri kanan, setengah P kiri kanan, setengah P, seperti itu ya. Kalau yang di ujung-ujung dia tetap cuma setengah P aja ya. Kemudian setelah masuk atau terdistribusi ke gelagar melintang, kemudian akan terkumpul, ya kan, terkumpul menjadi beban terpusat yang kemudian akan bekerja pada gelagar memanjang. Nah, seperti ini. Jadi P aksen gitu ya. Ini sebagai beban yang bekerja pada gelagar memanjang. Jadi kalau kita modelkan pada perencanaannya nanti, bentuknya seperti ini ya. Berarti di sini di kasus ini ada dua tumpuan ya, sendi dan roll, maka akan muncul P0, P1, ini kita sebut sebagai P1, dan di endingnya adalah P0 lagi kan. Seperti itu. Ini hanya ini ya, penyebutannya aja yang kita bedakan ya, supaya berbeda antara yang di ujung sama yang bukan di ujung. Jarak antar beban tadi kita beri notasi S ya. Jaraknya kita anggap semua dalam bentuk S dan kita anggap sama ya, karena kan dalam existingnya juga ya pasti sama dalam mendesain jembatan gitu ya, dengan bentang sepanjang L. Dan kita masuk ke perhitungan ya. Untuk perhitungannya coba kita cek gitu ya. Pertama kali adalah kita hitung berat lantai dari kendaraan. Jadi dalam mendefinisikan P itu nilainya berapa, itu kalau di lapangan ya nggak langsung ketahuan ya. Oh, P-nya berapa ton? Enggak. Tapi itu diperoleh dari data-data yang lainnya. Misalkan saya ingin mengetahui berat lantai dari kendaraan. Kan nggak mungkin kita nimbang atau bukan ngukur ya, dibawa ke lab buat ngitung P-nya dengan panjang jembatan sepanjang itu kan nggak mungkin ya kan. Lantainya kita ambilkan nggak bisa ya. Berarti caranya adalah kita ukur secara analitis ya, kita hitung secara analitis di lapangan. Caranya menghitung P adalah A kali B kali C kali berat jenis dari material yang digunakan. Kalau misalkan pakai beton ya kali berat jenis beton. Kalau pakainya aspal, pakai berat jenis aspal. Nah, ABC. ABC itu apa? ABC itu adalah dimensi dari lantai kendaraan itu. Berarti kalau kita lihat lagi, coba Anda lihat lantai beton. Ini berarti bentuknya kira-kira apa? Balok ya. Jadi rumus dari P itu adalah volume dikalikan dengan berat jenis. Kalau volume dari lantai beton ini apa? Volume balok ada yang ingat? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya B, lebarnya C, tingginya A. Seperti itu. Jadi volume.
Sebentar ya. Oke, nah, untuk perhitungannya seperti itu. Jadi P adalah volume dikalikan dengan berat jenis dari ini ya, jembatan materialnya. Anggap saja ini kita gunakan materialnya adalah baja ya. Berarti ABC adalah panjang, lebar, dan tinggi dari lantai kendaraan tadi. Kemudian ada juga berat sendiri dari gelagar melintang ya. Karena gelagar melintang tadi kan bentuknya seperti ini yang melintang ya. Yang atas ini. Maka P adalah B dikalikan dengan Q ton dalam ton ya satuannya maksudnya. B itu adalah panjang dari gelagar melintang. Kemudian Q adalah beban merata. Karena beban merata ini kan diperoleh dari tadi ya beban yang ada di atasnya. Jadi rumusnya P adalah B dikalikan dengan Q. Satuannya ton juga ya karena P. Maka kita gabungkan antara berat lantai kendaraan dan berat gelagar melintang, maka menjadi sebentar ya. Kita ini ya gabungkan. Maka beban terpusat, kalau beban lantai tadi kita lambangkan dengan P aja, P yang atas tadi ya, karena berat lantai tadi. Kalau yang akibat beban melintang atau berat melintang kita lambangkan dengan P aksen ya, P aksen. Maka beban terpusatnya adalah P0 itu yang di ujung, maka setengah P ditambah P aksen. Kalau P1 adalah yang bukan di ujung ya, berarti nilainya adalah P ditambah P aksen ya, seperti itu. Jadi kalau diilustrasikan bentuknya seperti ini. Ini ada garisnya ya sebenarnya ya, cuma nggak kelihatan ketutup. Ini P juga ya. Oke, sekarang kita coba cari reaksi perletakannya ya. Reaksi di titik A, RAV sama dengan RBV. Kenapa sama? Karena simetris ya. Kalau simetris, bebannya sama, kiri kanan gitu ya, maka kita pastikan nilai RA sama dengan RBV. Maka nilai RAV sama dengan RBV yaitu setengah dari total P ya. Di sini kan P0-nya 2, P1-nya ada 6. Jadi setengahnya ada berapa? P0-nya cuma ada 1, P1-nya ada 3 dari situ ya. Atau kalau Anda masih bingung, Anda bisa cari secara manual. Karena kan gini, kalau RAV berarti kalau manual kan panjang ya, M kali ini panjang kan. Tapi secara logika aja, karena kan karena ini simetris banget gitu ya, kiri kanan simetris, maka boleh kita langsung tembak gitu ya. RAV itu sama dengan RBV, karena sama berarti keduanya merupakan setengah dari total seluruh beban yang berada di atas gitu. Beban di atas itu ada berapa? Ada P0, jumlahnya berapa? 2 P0. 2 P0. Aduh, ini jelek ya. Saya iniin. Nah, nih biar nggak bingung kok bisa seperti itu, dapat dari mana? Berarti apa? Beban di atas itu apa aja? Ada 2 P0
ya kan? Kemudian ada berapa lagi? P1 ada berapa? P1-nya berarti ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 P1. Nah, karena RAV sama dengan RBV, maka dipastikan nilai keduanya adalah setengah dari total beban yang ada di atas. Jadi gimana cara mencarinya? Kita bagi 2 ya. 2P0 ditambah 6P1 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? 2P0 bagi 2, P0 aja ya, atau 1P0 ditambah 6P1 dibagi 2, 3P1. Nah, makanya dari sini ya, P0 kalau kita uraikan berarti P0 ditambah P1, 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 ada 3P1. Nah, dari situ ya maksudnya ini. Jadi Anda tidak bingung. Ini dapat dari mana gitu ya. Seperti itu. Kemudian gaya lintangnya. Gaya lintang itu adalah kita dari D ke A1. Maksudnya A1 itu sampai sini, angka 1 ini ya. Maka lintangnya adalah sama seperti R A sampai ke 1 atau RAV. Yaitu sampai ke 1 ya. RAV dikurangi dengan P0 karena dari ujung sudah bekerja gaya terpusat ya, atau beban terpusat. Maka rumusnya adalah RAV dikurangi dengan P0. Jadi ini tuh RAV itu segini. Ini kan RAV segini nih. Karena ini kan RAV tuh di sini kan. Ini RAV tuh ini ya. Ini RAV. Ini RBV. Nah, ini RAV, ini RBV. RAV di sini, RBV di sini. Jadi kalau misalkan kita ngitung reaksi, kalau cuma di ujung sini ya memang ya ada 2, yaitu RAV yang bawah ini dikurangi sama P0. Nah, jadi hasilnya adalah 3P1. Kemudian berarti kalau kita gambarkan ketemu 3P1 gitu ya. Cara gambarnya gini. Gambar segini nih, 3P1 misalkan. Karena ini beban terpusat, maka sampai ke titik 1 ya bentuknya lurus ya, nggak segitiga, nggak miring. Itu kalau bebannya segitiga, atau bukan segitiga, beban merata. Nah, kayak gini. Kemudian nah, seperti ini cara gambarnya ya. Tinggal di copy paste di Arsin. Kemudian dari D1 ke 2. Ya, berarti tadi ini berapa? 3P1. Ya kan? Di sini 3P1 atau DA1 A sampai ke 1 maksudnya. Dikurangi dengan, kalau kita ngitung sampai ke titik 2, maka gaya yang bekerja adalah
ada RAV, P0, P1. RAV min P0 kita sebut sebagai DA1, ya kan? Maka mencari D12 adalah DA1 dikurangi. Kenapa kurangi? Karena P-nya arahnya ke bawah. Nah, ketemu 2P1, berarti lebih pendek ya. Pendekin lagi. Nah, seperti itu, tarik. Nah, gitu ya. Kemudian dari 2 ke 3. Berarti D12 tadi yang di sini P1 ini ya. Dikurangi dengan P1. Tinggal P1 aja. Ya ini. Dibikin lagi. Kemudian D sampai 3 ke 4 ya, maka D23 dikurangi dengan P1. P1 kurang P1 berarti 0. Nah 0 ini, makanya ini diem. Nah, kemudian nanti 4 ke 5 sampai ke bawah pasti nanti hasilnya adalah negatif ya. Nah, coba tugas Anda adalah nanti coba ya hitungnya 5 ke 6 apakah betul? Berarti kalau ini warna merah berarti negatif di bawah. Oke. Kemudian kita hitung momennya. Momen itu maksimum terjadi pada saat lintang 0. Terlihat ya di sini saat lintangnya 0 momennya berada maksimum. Coba kita hitung momen di titik 1. Momen 1 ya. Karena momen di ujung pasti 0 ya, di sini 0. Momen 1 sama dengan ada RAV kalikan jarak ke 1 searah jarum jam maka positif. Ada P0 dikurangi P0 kalikan jaraknya ke titik 1 atau di sini kita sebut sebagai S ya. Maka M1 adalah RAV min P0 kali S. Karena bebannya terpusat, maka bentuknya dia lancip gini ya. Berarti enggak yang melengkung ya, tapi linier. Dan M2 berarti apa? RAV kali 2S dikurangi P0 kali 2S, atau bisa difaktorkan jadi kayak gini boleh. RAV min P0 kali 2S, ini juga boleh. Saya harap Anda nggak bingung ya, itu pelajaran matematika. Jadi M2 sama dengan, boleh juga kayak gini ya, RAV dikali 2S kan dikurangi ya P0 ya kan, P0 kali 2S. Dikurangi M di titik 2 ya. Dikurangi kan titik 2 itu berarti ini. Sini. Berarti ada P1 yang sudah bekerja ya. Dikurangi P1 sudah ya. Kalau kayak gini berarti bisa disederhanakan menjadi, karena sama-sama dikalikan 2S, boleh ini materi SMP atau SMA ya. Nah dari sini ya, teruskan ya.
Kira-kira seperti itu. Kemudian M3 ini dikurangi ya, belum. Dikurangi P1 kali S. M3 sama juga seperti tadi. Cuma bedanya pengalinya 3S. Terus nambah lagi ya. Jadi kalau M3 sama dengan RAV kali 3S dikurangi P0 nya 3S kurangi lagi P1 P0 ya, P1 kali 2S kan kita di titik 3 ya, ada P1 nya ini P1 ini, P1 lagi nambah, tapi pengalinya bukan 2S tapi cuma S, dikurangi ya. Bentar ya, P1 kali S. Nah seperti itu untuk momen. Nah dapat dari sini, sederhanakan boleh seperti yang di atasnya, berarti RAV men RV men PO ya, seperti itu.